dari pengalaman kajian dan analisa Pak Prof bersama tim, apa yang masih terganjal menyangkut masalah implementasi MOU, Pak? Nah, jadi sebenarnya menurut kita satu hal kan turunannya lewat UPA. Iya. Persoalannya di UPA. Apakah selama ini menurut Pak Prof mereka udah bekerja menyalurkan aspirasi? Soal bendera aja atau soal pilkada aja tuh kita gagal? Boleh jadi ya. Kita tidak melihat itu kan, kita orang melihat satu proses. Iya. Yang kedua hasil. Sulit sekali orang Aceh kompak, Pak Prof. Ya, boleh Dari jadi. sejak zaman revolusi sampai hari ini sulit sekali kompak. Kenapa, Pak Prof? Isu bangsa pejuang, bangsa penakluk begitu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, persoalan perjanjian damai MOU Helsinki kembali menjadi perbincangan hangat beserta turunannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ini tak lepas dari keluarnya satu tim yang dibentuk oleh pemerintah Aceh, yaitu Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MOU. Sebelumnya, pada Maret 2019, DPR Aceh juga telah membentuk Tim Kajian dan Advokasi MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kenapa MOU dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini menjadi menarik dan isunya tidak akan pernah putus? Ada yang menyatakan untuk merawat perdamaian, ada yang menyebut untuk mengisi perdamaian. Tapi sebenarnya kami coba menggali dari seorang guru besar, dari seorang tokoh nasional berdarah Aceh, yaitu Profesor Dr. Farid Wajidi Ibrahim MA. Beliau adalah mantan rektor UIN Araniri yang sekarang dulu bernama IAIN, Pak. IAIN Araniri sekarang berganti nama menjadi UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya panggil Prof aja, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Pak Prof, Bapak di 2019 juga ikut terlibat dalam tim bentukan DPRA. Iya. Kemudian ini juga nama Bapak muncul. Iya. Cuma sekarang bedanya kalau dulu tim kajian dan advokasi, Iya. sekarang menjadi tim pembinaan dan pengawasan. Ini udah seperti pengawasan pembinaan Pancasila ini, Pak. Sebenarnya, Pak, apa sebenarnya yang terjadi dengan MOU dan UPA ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya saya jauh sebelum itu, 1 tahun sebelumnya 2018 sudah dapat SK dari Pak Gubernur untuk UPA saja. UPA saja. Namanya pengawalan UPA begitu. Jadi terlibat. Tahun 2019 juga di DPRA. Bukan, dari Gubernur juga dua kali saya. 2 kali, Pak ya. 2018-19. Iya. Nah, di sana ada tim lain, ada Adeli, ada Prof Ilyasa kan, ada Prof, sejumlahnya lah ramai di situ kan. Jadi kami ada tugas-tugas begitu turun ke lapangan melihat semuanya kondisi UPA pelaksanaannya yang penuh carut marut. Jadi tim Pemda itu mempresentasikan di depan kami, kemudian minta kami apa yang kami beri solusi kan. Selalunya kami secara akademik kami berikan masukan-masukan.
Kemudian kebetulan saja tahun 2019 SK dari DPR, PRA, ditandatangani oleh Pak Ketua. Jadi bersama tim juga dipimpin oleh Pak Ampunman Teguh Kamaruzzaman. Kemudian ada Profesor Jamaluddin, dekan daripada Hukum Unimal. Kemudian ada Prof Dahlan. Kami, jadi itu lain lagi, itu pengkajian untuk UPA dan Undang Helsinki itu. Jadi di sana kami dari awal sudah kami duduk, kita akan menghasilkan produk. Dua buku karena kajian dan advokasi. Tugas kami hanya itu. Tidak implementasi bukan di kami ya. Jadi yang satu buku adalah tentang yang disebut normatif, historisnya, kemudian legislatif, undang-undang, peraturan dan seterusnya itu, dasar dan sebagainya lah. Ini kami sebut normatif. Satu lagi empiris. Satu lagi empiris, kenyataan di lapangan. Kalau normatif wajar-wajar saja, semua ideal kan. Tapi dalam empirisnya, pelaksanaannya kita tinjau. Nah ini Pak Prof, dari pengalaman kajian dan analisa Pak Prof bersama tim, apa yang masih terganjal menyangkut masalah implementasi MOU Pak? Jadi sebenarnya menurut kita satu hal masalah besar. Kami melihat pelaksanaan MOU Helsinki ini kan turunannya lewat UPA. Persoalannya di UPA itu 2016, 2006. Patutnya 2008, 2 tahun kemudian dia harus ada turunannya, atau harus ada regulasi lain, Kepres, Inpres gitu ya, katakan PP dan sebagainya untuk menjalankan. Ini sepertinya ada kesengajaan dari pihak-pihak hingga tidak banyak yang muncul, malah yang muncul adalah sesuatu yang banyak menghambat. Tapi sudah ada Pak. Sudah ada sebahagiannya, maka UPA itu kira-kira kesimpulan kami. Nah, itu yang 50% dari UPA itu sama dengan wilayah lain seluruh Indonesia. Jadi yang 10-20%, tidak sampai pun 20% yang membedakan. Tadi Pak Prof sebutkan ada pihak mana itu Pak Prof? Jadi ini dulu ada sekitar 10-20% itu ada ketimpangan ada beda dengan wilayah lain. Kemudian 30 mungkin sampai 40% itu tidak bisa dijalankan. Misal itu pemeriksaan orang pelaksana di sini menggunakan standar nasional lainnya. Katakanlah di Aceh maksudnya. Di Aceh, misalnya Menteri Keuangan, kan ada BPK-nya, ada semuanya, tim inspektorat di Jakarta, dia memakai standar itu. Dan orang ini akhirnya tidak berani menjalankan menurut UPA. Contoh paling kecil, itu kami berdebat sampai berdarah-darah lah, masalah pajak yang mengurangi zakat kita. Misalnya katakanlah pajak kita 15%, zakat ada 2,5%. Patutnya sudah mengurangi itu. Itu ada kanun atau aturannya membolehkan itu di UPA. Jadi sampai hari ini belum. Jadi itu contoh paling kecilnya. Suku bunga perbankan. Jadi waktu kami tanya kepada pihak-pihak, boleh, tapi dia harus minta, kami ke Dirjen Pajak sana, berdebat dengan orang di sana, habis tenaga lah. Jadi enggak mau. Padahal kita ini anggota dewan, kita semua ini kan potong pajak. Konsultan kita potong pajak, ini bertambah kita berarti pajak dari zakat tambah pajak. Padahal itu dibolehkan. Ini contoh yang tidak bisa diterapkan. Kemudian kami sebelum ke Jakarta, itu kami kami turun ke kabupaten kota. Saya pas turun ke Sabang. Sabang itu kan gulanya tidak boleh masuk ke sini. Nggak boleh. Jadi ada di UPA itu Sabang ada 4 yang boleh bebas. Jadi akhirnya hampir tidak ada itu. Yang keempat-empatnya tidak ada. 1 kilogram saka gula sana tidak bisa masuk ke sini. Pas pada kami datang ke sana, ketemu wakil wali kota. Jadi beliau gambarkan baru-baru ini ditangkap suatu kapal. Dengan kapalnya ditangkap, orangnya ditangkap. Jadi gula ditangkap. Jadi malah orang ini kita sebenarnya tidak perlu biaya cukai tipe B sama dengan Medan. Jadi tak perlu di Aceh, di Sabang, tapi dibuat seperti itu. Tetap gitu ya? Tetap persis seperti yang tidak ada itu. Jadi akhirnya pada saat kami berdebat dengan Yusuf Kala, saya bawa poin-poin itu.
Jadi kata Pak Yusuf Kala, untuk apa orang Aceh itu saka gula yang banyak-banyak itu hanya pre-nya untuk Sabang. Bukan untuk orang Aceh lainnya, dia bilang itu kan aneh lagi. Jadi Pak Yusuf Kala pun udah disorientasi dia soal dia begitu, untuk apa itu hanya beberapa kilogram saja yang bebas, padahal di situ umum pre macam-macam lah. Yeah. Kemudian tadi sebut ada pihak-pihak. Jadi kami kerjanya didampingi oleh anggota dewan juga hari itu kan, ada Iskandar Prati dan teman-teman. Itu kami masukkan surat ke DPR pusat. Jadi diterima oleh sekretariatan. Nah, jadi pada saat kami hadir ke sana berhadapan dengan orang pakar hukum sana, penasihat hukum orang tu. Jadi rupanya sudah ada hasil. Kira-kira 3 tahun sebelum kami datang itu atau 4 tahun sudah ada hasil kajian mereka. Hasil kajian mereka seperti yang saya ngomong tadi, bahwa ada sekitar 40% tidak bisa dijalankan UU PA itu. Karena regulasinya itu sengajakah tidak sengajakah, minimal pembiaran. Pantasnya 2 tahun setelah UU PA itu tahun 2006, 2008 wajib sudah ada sudah clear untuk menjalankan 100%. Ini sepertinya begitu. Jadi oleh karena itu kini kan persoalannya tanya siapa Muhammad itu sudah sistem, karena itu sudah hasilnya itu sudah beredar di mana-mana. Ke DPR sudah sampai semuanya, itu kepada menteri-menteri dalam negeri dan sebagainya sudah sampai. Saya minta orang ini bertanggung jawab ini, bagaimana ini hasilnya sudah ada, bahwa benar yang kami duga-duga itu ada kesengajaan, minimalnya tidak memuluskan turunannya itu tadi, maka sulit dilaksanakan. Jadi itu satu hal. Sampailah kami ketemu dengan Sofian Jalil. Sofian Jalil juga beliau orang Aceh, Menteri Pertanahan. Di Aceh itu ada 2 Kanwil Pertanahan dengan Dinas Pertanahan. Ini kan luar biasa. Luar biasa kami mendesak kenapa ini tidak satu, karena di UPA itu Aceh Majangkut hari ini duduk di sini. Jadi masih ada ini contohnya. Jadi kita mau salah siapa? Kami sudah mengkaji, ini ketemu. Karena mau lihat ini buku ini jelas di mana ketimpangan, ada persentase semuanya sangat akademik lah hasil kita. Dan bukan kita belum ada saat di wewenang untuk mengaplikasi. Yang aplikasinya bolehkah DPRA, boleh Pemda atau siapa? Itu mungkin faktor eksternal atau Jakarta. Tapi kalau kita boleh jujur juga ada faktor internal orang Aceh sendiri, Pak Bro. Itu bab lain. Tapi ini kami ketemu di sana Sulaiman Ponto. Kami Hamid Awaludin ketemu. Jadi orang-orang seperti itulah yang terlibat dulu itu di awal MOU Helsinki. Kami tulis semua rekaman. Jadi kami sudah bekerja dengan sebagus-bagus menurut standar lah, kan kita ada target. Sudah ada hasil begitu. Jadi kemudian ada juga kelemahan kita dibandingkan dengan wilayah lain. Ini menyangkut anggaran kita. Kita kan dinabubukkan dengan Oksus, dengan bagi hasil entah apa namanya. Tapi per tahunnya kita itu dana kita itu di Aceh yang bergulir di Aceh itu tidak melewati 60 T. Begitu. Sementara Sumatera Barat banyaknya penduduk hampir sama dengan Aceh, kemudian wilayahnya beda-beda tipis luas dengan Aceh, mereka di atas 100 triliun sampai 130 triliun lebih daripada itu. Jadi bagaimana mereka mendapatkan itu? Jadi mereka dari awal tahun, misalnya kalau anggaran ke depan tahun ini sudah bersiap-siap. Tim mereka dari dinas-dinas kemudian bekerja dengan tim Pemda, kemudian dengan DPR mereka, DPRD mereka, kemudian kepada tokoh-tokoh di Padang itu yang dulu di DPR. Bekerja sama. Ini tak ubahnya seperti pemain bola. Sehebat apapun main bola, kita tidak pernah melihat Ronaldo kah, Messi kah mengambil bola dari gawang sendiri atau dari kipernya dia dibawa masuk, tidak ada itu. Dia tunggu aja. Artinya negara induk ataupun pusat lah boleh kita katakan, tentu dalam tanda petik ada hal-hal yang mencoba menghambat ini. Seperti kita katakan tadi, dan itu kita akui sering terjadi. Tapi seperti saya katakan tadi, apakah pusat dalam tanda petik bisa melakukan itu kalau potensi itu tidak ada pada orang Aceh sendiri? Artinya juga secara internal orang Aceh kan juga ini begini. Kita lihat misalnya yang golkan bola itu katakanlah Forbes itu anggota DPR kita di sana, dia hanya menggolkan bola. Semuanya ini yang belum jelas mereka bisa
Yang offer bola dari Aceh. Masyarakat, apakah media misalnya atau pihak-pihak LSM semua, dia yang mengoforkan bola. Offer disambut oleh mereka. Apakah selama ini menurut Pak Prof mereka udah bekerja menyalurkan aspirasi? Soal bendera aja atau soal pilkada aja tuh kita gagal. Boleh jadi ya, kita tidak melihat itu kan, kita orang melihat satu proses. Yang kedua hasil. Kalau proses sudah maksimal, masalah hasil itu kan bisa dilihat orang. Betul. Tapi ini proses tidak jelas, hasil lebih tidak jelas. Kan ini yang dilihat orang. Jadi hingga saya katakan tadi, main bolanya kan minimal 11 orang. Jadi ada yang mengatur bola di luar, siapa yang mengatur pemain kan. Jadi ini ada yang offer bola. Media di Aceh ini katakanlah koran atau apa namanya, semuanya elemen masyarakat mengoffer bola. Yang ambil bola ini katakanlah DPRA kita. Ada pihak-pihak di sini. Mereka yang lempar bola ke Jakarta. Atau katakanlah di pihak lain, semua partai-partai di Aceh ini. Karena ini masalah pemilu, itu kan kepentingan politik. Itu orang-orang yang dalam bidang politik. Kalau orang akademik ada urusan kan. Jadi akademik paling-paling dia memberi masukan-masukan. Jadi ini mengoffer bola, ada yang membawa bola, yang melempar bola. Itulah yang dilakukan oleh orang Padang. Jadi kompak sekali orang Padang itu dalam hal seperti ini. Kita nggak kompak. Boleh dicontoh. Kita kompak. Jadi mungkin ada orang bawa bola sendiri dari sini, ambil bawa sampai ke sana. Sampai ke sana udah habis energi kita. Fatal, balik lagi pulang. Jadi ini sebenarnya perlu ke depan. Bagaimana kita yang offer bola, ada yang beri semangat, ada jangan sponsor, yang bawa bola nembak ke belakang. MOU dan UPA ini kan produk politik, Pak Prof. Keputusan politik antara para pihak. Seperti Pak Prof katakan tadi, apakah politisi kita, partai politik kita, dan aktor-aktor politik kita udah maksimal melakukan itu? Atau jangan-jangan mereka bermain dua kaki? Boleh jadi, kan sebahagian kita ini kan produk politik. Produk politik ada yang pucuknya ke Jakarta, ada yang pucuknya atau akarnya di Aceh. Terserah mana pucuk mana akar kan. Tapi yang persoalannya ini kan kepentingan Aceh. Dengan ada MOU Helsinki itu menjadi aman nyaman Aceh dan menjadi dasar bagaimana mensejahterakan orang Aceh. Kalaupun lain, bagaimana kita mengandalkan ini yang sudah ada di tangan. Kalau bahasa saya begini, yang berhak saja kita tidak bisa menikmati, apalagi yang tidak berhak. Ini kan sudah hak ini. Terserah dulu siapa yang berjuang, kita tak usah bahas itu kan. Memang hasilnya ada, yaitu MOU Helsinki dengan UPA. Ini sebenarnya kalau kita bermain balik di situ. Itu tataran politik. Orang pakai politik, kita pakai politik. Orang pakai senjata ini, kita pakai senjata ini. Begitu. Ini ada dua buku Pak Prof tadi ya. Kajian MOU Helsinki UPA, empiris ya Pak Prof. Ini kajian advokasi ya Pak Prof. Ini buku yang ini. Nah, dari dua buku ini apa yang sudah dicapai dan target atau sasaran dari dua buku ini? Kan sudah kita sampaikan tadi, targetnya pertama kita melihat dasar dan semuanya berkaitan dengan MOU Helsinki dengan UPA itu. Dia cukup rasional dan cukup ideal, cukup semuanya lah. Tidak ada yang kurang lagi, kita tidak bahas tuh. Pokoknya hasilnya luar biasa sekali tentang regulasi-regulasi, sejarah semuanya. Berbagai aspek keluar ada di situ kan. Kemudian yang persoalan kan diimplementasi tadi. Nama implementasi itu adalah empiris. Kenyataannya, itulah yang kita sebut. Contohnya orang pertama belum paham orang Aceh semuanya apa MOU itu, apa yang namanya ini, juga pelaksananya di kabupaten kota tidak paham, tidak menggunakan ini. Padahal untuk membahas ini DPRA mengalokasikan 5 miliar untuk dana ini. Kita bukan UPA yang tadi itu yang sudah jadi produk itu sebahagian kita tidak paham. Kalau buku ini kita sudah menghasilkan produk, terserah sekarang kemana mengalirnya buku itu. Kalau gitu siapa yang bertanggung jawab? Maksud saya mengambil intisari dari dua buku ini. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah pusat kah? Pemerintah Aceh kah? Atau mantan-mantan enggak? Ada yang implementasi itu adalah di Pemda, kabupaten kota, provinsi. Kemudian yang kebijakan ada di DPR. DPR itu bisa meminta ini poin-poin. Kami sudah ada yang resumenya juga. Kami kirim. Artinya ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh, ada menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ada juga tanggung jawab tokoh-tokoh dan mantan-mantan termasuk DPRA kita. DPRA. Sebenarnya ini waktu melihat sudah tahu ini tugas kebijakan ada di DPRA. Kait kembali lagi ke soal tim MOU Helsinki ini. Pak Prof sudah banyak terlibat, baik pemerintah Aceh, DPR, dan kembali kali ini dipercaya bersama sejumlah akademisi lain. Apa harapan Pak Prof dengan
persoalan yang ada. Ya, memang kami ini kan 12 orang. Ya. Mungkin ada orang lain nanti bergabung juga 1, 2, 3 yang diperlukan kan. Kemarin kami yang formalnya 12. Tapi ada tim dari anggota sekretariatan DPR membantu kami. Kami kan tidak mungkin pegang kamera untuk merekam orang, memvideo orang semuanya. Jadi kami hanya pemikiran-pemikiran kami duduk meninjau apa yang kurang yang sudah ada ini dan langkah apa yang harus dilakukan. Jadi langkah-langkah itulah kami pikir nanti yang harus kan ada yang jarak dekat. Ya, karena kita ini belum tentu tahun depan ada lagi. Jangan-jangan ini terakhir. Jadi kita setiap kesempatan itu kita memberi batas terus. Kita duduk terus, kita buat roadmap kami, perjalanan peta jalan kami untuk setahun ini apa harus kita produk, apa kita hasilkan. Jadi mungkin akan melahirkan bukan buku ini lagi, buku yang lain dari sini, tapi kami tidak berpegang 100%. Ini kan sudah hak paten. Sudah ada hak paten, kami akan melahirkan yang lain, boleh jadi bergerak dari sini. Dan nanti kami akan rapat segera kita, apalagi ini kan lagi ada masukan-masukan dari pihak-pihak. Kami terima masukan itu, nanti kita akan duduk, belum duduk ini. InsyaAllah dalam minggu-minggu depan duduk, kita buat peta biasanya, kita presentasi apa yang kekurangan yang sudah ada kemarin. Ini asumsi pribadi saya, Pak Prof. Tadi Pak Prof katakan kita perlu kompak. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Makassar, Sumatera Barat dan lain-lain, ini mungkin perasaan saya saja. Sulit sekali orang Aceh kompak, Pak Prof. Ya, boleh dari jadi, sejak zaman revolusi sampai hari ini sulit sekali kompak. Kenapa, Pak Prof? Memang begini, kalau kata orang dulu masih ada namanya Pak Prof Hakim Ja'far. Isu bangsa pejuang, bangsa penakluk begitu dah. Oh gitu. Identitas bangsa pejuang. Identitas kita. Kita kan penakluk ini. Umumnya orang Aceh hari ini penakluk dari bermacam-macam latar belakang. Ada dari Eropah, dari mana-mana. Jadi Prof Hakim Ja'far kuliah sekali itu di memberi kuliah ke kami juga politik hukum dulu di S2, kemudian beliau pada waktu yang sama mengajar di Padang. Jadi waktu itu dia cerita tentang Aceh itu, akhirnya dia beri masukan kepada kami bahwa Aceh yang asli sebenarnya kita ini pendatang semua. Macam-macam wajah kita ini penakluk sama dengan Amerika yang hari ini memang putih-putih itu. Yang penduduk aslinya hitam. Seperti negro negro itu. Itu bangsa penakluk susah diatur itu. Kalau boleh tahu Pak Prof, beberapa waktu lalu termasuk di DPR, berapa tuh honornya Pak Prof per bulan? Anggota tim itu tidak banyak. Berapa Pak? Mungkin sekitar 1,5 juta itu, enggak sampai. Honornya per bulan, karena dia kan kami 1,5 juta per bulan. Tidak sampai, karena begini, kami dana itu yang habis itu bukan di kita. Dana habis pertama perjalanan ke seluruh kabupaten kota. Itu sebulan 1,5 juta sangat tidak wajar Pak Prof. Mungkin malah tidak sampai. Pensus aja 5 sampai 7 juta. Kami nanti pada saat perjalanan baru ada lagi biaya perjalanan, itu pun Pak Am sebut. Kalau ke Jakarta bayangkan 1,50 juta dikasih, karena per hari 350. Dan tidak orang sebanding dengan pikiran yang dikeluarkan. Kami hanya hahihi saja itu kedua-dua. Sebenarnya itu riskan sekali, apalagi musim-musim sekarang kan. Karena tidak boleh dibayar, ada standar, mereka ada standar itu. Jadi, tapi staf pensus yang mungkin malah tidak S1 itu 5 juta sampai 7 juta. Masa tim yang menguras tenaga, pikiran dan segala macam ini 1,5 juta, saya kira tidak wajar. Mungkin saja itu kami begini, karena orang ini kan seperti perjalanan dinas kami. Apakah kabupaten kota sudah ada standar semua. Pokoknya nginap pun sudah ada standar. Jadi tidak, saya waktu rektor dulu itu dianggap eselon 1. Saya boleh tidur di kamar yang sekian. Ini tidak boleh, sudah ada, dia tidak akan membayar. Orang ini kan tahu aturan kan, orang ini pegang sekali itu. Jadi mungkin kelebihan kami itu pada saat kami rapat itu ada sedikit di situ lagi. Insentifnya. Insentif lagi di situ. Bukan pertama ambil bulan dana. Ada yang lain-lain ya. Malah lebih banyak yang dari Pemda itu kemarin sudah 2 jutaan dan yang dapat dari Pemda dari Gubernur SK pengawalan UPA itu kan. Baik Pak Prof. Terima kasih Pak Prof atas kehadirannya. Apa ini waktu yang 15 tahun ini sudah begitu sia-sia untuk ini?
Sebenarnya kalau waktu itu rugi kita kalau tidak dimanfaat. Kalau bahasa agama itu kan al-waktu kasai, itu seperti pedang. Iya. Tapi Forbes sendiri hampir nyaris tidak bersuara. Tapi sebenarnya hari ini main dalam terang, jangan main gelap lagi. Main kalau ada usaha tunjukkan kami sudah berusaha. Iya. Sudah diingatkan oleh banyak elemen termasuk para akademisi sejak tahun 2019. Hati-hati dengan undang-undang pemilu. Tapi terkesan ya biasa-biasa. Begitu ada keputusan Jakarta baru kebakaran jenggot. Sebenarnya ada masalah lain lagi seperti yang wakil gubernur. Ya. Kalau partai politik kemudian menganggap Pak Prof bagian dari strong leadership yang bisa tampil di 2024. Kita tidak melihat ada orang, karena orang ini belum pernah dekat-dekat dengan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.